Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya ingin bahas mengenai panjenengan tidak akan kelaparan kalau panjenengan tahu caranya memberi makan jiwa panjenengan sebelum perut panjenengan. Monggo disimak dulur, kali ini edisi ngaji rasa nggih. Wilujeng rahayu, sugeng midhangetaken. Sekali-sekali bahas mengenai ngaji diri nih dulur, supaya kita itu hidup nggak melulu tentang duniawi saja. Ada di mana hak tubuh kita nggih yang halus, yang perlu juga diopeni. Kita juga harus berterima kasih pada diri ini yang telah menemani kita baik suka maupun duka. Nah, bagi panjenengan yang mungkin sangat penat dengan aktivitas keseharian panjenengan, kadang berpikir, aku ini kayak gini terus menerus, terus hidupku itu untuk apa sih? Nggak ada puasnya, malah kadang ada yang tidak bisa menikmatinya. Dulur, secara filosofi, kelaparan itu tak selalu tentang kosongnya lambung, tetapi juga tentang rasa kurang dalam jiwa. Manusia yang memahami makna hidup, tujuan dan cara hidup yang selaras dengan alam dan sesama akan menemukan sumber daya, baik berupa makanan, makna, maupun ketenangan. Dalam falsafah Jawa dulur, ada konsep penting yang sering dipegang teguh. Di antaranya nggih dulur, sapa sing temen mesti tinemu. Artinya, siapa yang bersungguh-sungguh dan tulus pasti akan menemukan jalan atau mendapatkan rezekinya. Orang Jawa itu percaya dulur bahwa ketulusan hati, niat yang bersih dan laku hidup yang tulus itu akan membuka jalan pintu rezeki baik secara gaib maupun secara nyata. Nah, maksud di sini adalah kelaparan itu tidak hanya soal makan dulur, tetapi kelaparan itu tentang tidak selaras dengan jalan hidup panjenengan sendiri. Kemudian ada ungkapan lagi, urip iku mung mampir ngombe. Jadi hidup itu hanya sekedar untuk minum. Secara umum demikian dulur, tetapi secara detailnya nanti akan saya buatkan video khusus kalau video ini rame. Kita lebih ke dalam lagi membahas tentang urip mung sekedar mampir ngombe. Artinya gini dulur, ungkapan itu dimaksudkan adalah jangan terlalu rakus mengejar dunia. Mengapa? Orang yang terlalu mengejar dunia itu akan kelaparan dengan ambisinya sendiri. Orang yang rakus itu dulur, meskipun banyak makanan, dia itu akan tetap merasa lapar. Laparnya itu berganti-ganti ya, tidak pernah ada puasnya. Yang sudah didapatkan itu tidak bisa dinikmati. Sebaliknya dulur, orang yang hidup dengan prinsip nerimo ing pandum ya, menerima pembagian dari Tuhan, itu hidupnya akan merasa cukup. Baginya segelas air bisa menghilangkan dahaganya, tetapi tidak pernah kehausan. Berbeda dengan orang yang ambisinya itu memiliki kolam ya, yang mana belum tentu bisa berenang ya, sekali berenang tenggelam. Maka apa yang dia dapat dari apa yang diinginkannya itu? Karena semua itu ada kapasitasnya sendiri-sendiri. Tuhan lebih tahu takaran yang pas untuk kita, apakah wadah kita itu gelas, baskom, kolam, sungai, atau bahkan laut. Yang berikutnya adalah rezeki wis ono sing ngatur. Dalam spiritual Jawa nggih dulur, itu percaya bahwa rezeki itu sudah dijatah. Tinggal bagaimana diri kita ini mencocokkan diri
pada gelombang yang sudah ditentukan itu. Lewat apa? Bisa lewat usaha, ya, lewat doa, dan juga laku batin. Ketika seseorang menjaga laku batinnya tetap jernih, dulur, maka langkahnya ini akan ringan, pikirannya tenang, dan rezeki akan mengalir itu tanpa dikejar dengan cara membabi buta. Kalau wis jatai akeh nggih dulur, obah saitik wi gampang ngembang, ya. Sama kayak pawaan kurus atau gendut, ya. Orang gendut, pawaan balung gede, makan sedikit pun dia tetap gendut. Nanti makan agak banyak dikit, lebih gendut lagi. Kalau orang pawaan kurus, itu mau makan sebanyak apapun, kalau belum waktunya gemuk, tetap kurus saja. Tapi nanti kalau sudah waktunya, ya, mungkin masih gadis kurus. Nanti kalau sudah menikah, badannya agak nambah berisi. Ada lagi yang nanti mengecil lagi. Nah, kan beda-beda dulu. Nah, rezeki juga seperti itu. Wis enek takerane dewe-dewe. Kalau memang jatahnya besar, ya mendapatkan banyak, walaupun tidak harus dengan dilakukan jungkar balik, ya. Tapi ada juga yang harus diusahakan dengan effort yang luar biasa untuk mendapatkan hal itu. Ada juga yang mengupayakan sampai habis-habisan tetapi tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ada itu, di dunia itu segalanya ada dulur. Makanya tidak bisa dipukul rata. Jadi kalau punya prinsip rezeki wis ono sing ngatur, yang ada itu, ya, kitanya bersungguh-sungguh soal prosesnya, mengenai hasilnya itu urusan Tuhan. Yang penting kita kan berusaha. Gelem obah mesti mamah. Ibaratnya setiap mau berusaha, setiap mau mengupayakan, ya, mau bekerja, itu pasti ada hasilnya. Walaupun mungkin hasilnya itu tidak sebesar angan-angan atau yang diharapkan, tapi panggah enek hasilnya, dulur-dulur. Tidak ada yang sia-sia sepanjang kita memiliki keyakinan bahwa rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan tertukar. Nah, mungkin yang saya sampaikan ini ada di antara panjenengan yang membantah, ya, di mana memang faktanya ada, ya. Bagaimana dengan orang yang hidupnya miskin terus padahal hatinya itu jernih, juga tidak rakus. Itu kenapa? Ada ungkapan seperti itu nggih, karena ini bertolak belakang dengan apa yang saya sampaikan di depan. Jadi begini dulur penjelasannya. Dalam pandangan spiritual Jawa, hal ini tidak dilihat sebagai kutukan atau ketidakadilan, dulur, tetapi sebagai bagian dari laku dan tumbuhnya jiwa di jalan yang tidak selalu dimengerti oleh mata dunia. Jadi begini, kalau dikaitkan dengan harta, miskin itu kan dikaitkan dengan tidak punya harta, ya, rentan kelaparan, ya. Maka analogi yang bisa saya sampaikan itu begini dulur. Yang pertama, rezeki itu kan tidak selalu harta. Contohnya nggih, kehidupan dengan pasangan yang harmonis, memiliki anak yang nurut atau berbakti, badan yang sehat, tetangga yang rukun, hati yang tenang. Itu semua adalah rezeki yang tidak bisa dibeli dengan uang. Faktanya, kalau itu bisa dibeli dengan uang, tidak ada orang kaya yang bercerai, tidak ada orang kaya yang punya masalah, tidak ada orang kaya yang depresi, karena semuanya bisa dibeli dengan uang. Faktanya, banyak kok orang dengan keterbatasan keuangan, tetapi mereka masih bisa tersenyum, menikmati kekurangannya, karena baginya apa yang dijalani sehari-harinya itu bisa mengcover hidupnya, walaupun yang namanya hidup itu kan tidak mungkin mulus terus toh dulur. Mereka yang pandai mensyukuri kelebihannya daripada kekurangannya, maka akan terpancar cahaya kebahagiaan. Contohnya anak kecil dulur, dia senang bermain-main tanpa memikirkan aku duwe duit pura yo.
dia bisa menikmati kebahagiaannya dalam permainannya. Begitupun dengan orang-orang yang mungkin tidak memiliki harta yang berlebih, tetapi bisa menikmati hidupnya karena seperti itu tadi, dia lebih fokus dengan kehidupannya yang bisa dinikmati daripada apa-apa yang belum bisa dimiliki. Kemudian yang kedua, dulur, kemiskinan itu bisa jadi jalan tirakat atau laku spiritual. Dulur, memang ada orang-orang pilihan di mana hidupnya itu sederhana, bukan karena mereka hina, tetapi karena jiwanya kuat dalam melakoni tirakat. Dan mereka bukan orang yang lemah, tapi justru penerang bagi lingkungan. Orang Jawa menyebutnya urip kang dadi gandrung ing liyan. Artinya hidup yang menjadi berkah bagi orang lain. Tapi sayangnya saat ini tidak semua orang bisa menerima keadaan. Banyak mengeluhnya. Mencari orang yang seperti ini itu sulit di zaman sekarang ini. Ini bukan karena pasrah loh dulur, sudah berusaha, tetapi memang belum dipertemukan dengan jalannya, sehingga dia tetap menikmati apa yang ada. Karena baginya kesengsaraan yang dilalui itu adalah jalan menuju keberhasilannya yang tertunda. Hidup itu kan seperti roda yang berputar dulur, kecuali rodanya macet. Di dunia ini ada siang dan malam ya. Ngelakoni poso mesti temu riyoyo. Jika bukan dirinya yang ngunduh itu, maka nanti anak keturunannya yang memuliakan dia. Bukan berarti ini membanggakan diri mengenai kekurangan lur, tidak. Karena memang ada orang yang dipilih untuk melakoni hal itu. Tidak lain adalah sebagai pelajaran dan contoh bahwa kehidupan itu tidak selalu untuk mendapatkan 10 harus 5 tambah 5. Tetapi banyak cara untuk mendapatkan nilai 10 itu tadi. Bisa 6 tambah 4, 1 tambah 9, 7 tambah 3, dan lain sebagainya. Hidup panjenengan tidak bisa disamakan dengan hidup saya ataupun hidup dengan orang lain. Kita memiliki jalan versi yang berbeda, tetapi kita punya satu tujuan, di mana urip ki tinggi opo. Kita itu hidup untuk apa? Kalau tidak melakoni sebagaimana kita wayang yang manut dengan dalang. Dan yang ketiga, ini mengenai keseimbangan alam dan ujian batin. Dalam kepercayaan spiritual Jawa dulur, hidup miskin itu bukan berarti gagal. Justru itu bisa jadi cara semesta untuk mengasah keikhlasan, rasa welas asih, dan menyucikan niat. Yang terpenting bukan seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa bening hati kita dalam menerima hidup. Kadang dulur, Tuhan menitipkan kemuliaan bukan lewat harta, tapi lewat hati yang kuat menanggung kekurangan tanpa mengeluh. Karena bagi semesta, jiwa yang bening lebih berharga daripada 10 peti emas. Kira-kira apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami mboten dulur? Karena mungkin bahasa saya yang saya mencoba untuk memberikan bahasa yang mudah, tetapi bahasa hati saya tidak semua bisa memahaminya. Apapun itu, viral tidak, sedikit banyak, saya tidak mempedulikan itu. Tetapi saya ingin menyuarakan tentang ngaji rasa bahwa kita tidak akan kelaparan kalau kita tahu cara memberi makan jiwa kita sebelum perut kita. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Fitri Ika, salam rahayu.